Saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri, beberapa di antara mereka. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama. Ya. Kita adakan pemantauan, diskusi, dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim. Dalam suasana dunia penuh ketidakpastian, kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi sudah malam. Terima kasih. Besok masih ada lagi proses. Ya. Saya kira mulai sama lah jam 2 besok. Ini kan ada berapa orang lagi, Pak? Masih wamen masih. Calon menterinya, Pak? Menterinya masih ada, Pak? Menterinya masih ada, beberapa yang sedang di luar kota. Pak, yang ada sedang dari beberapa partai belum muncul, Pak? Bahwa Ada yang dari PDIP nggak, Pak? Insya Allah. Pak, total kementeriannya jadi berapa, Pak? Mungkin PKS Anda tidak perhatikan, tapi karena dia seorang profesional. Jadi begini, beberapa saya terus terang aja saya menyatakan saya apresiasi para ketua umum. Banyak ketua umum yang diajukan orang-orang profesional, ya. Termasuk PDIP ya, Pak? Ya. Jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Ya. Jadi mungkin Anda tidak perhatikan bahwa yang ajukan itu adalah partai A, partai B. Karena yang diajukan justru orang-orang teknokrat, ya. Oke. Ya. Terpantau hingga malam ini Prabowo Subianto mengumpulkan para calon menterinya. Ini dinilai merupakan 98% fix calon menteri kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Namun yang paling menarik adalah belum adanya kader PDI Perjuangan yang dipanggil oleh Prabowo Subianto, karena memang PDI Perjuangan ini merupakan bukan partai pendukung Prabowo saat Pilpres, namun ada kemungkinan PDI masuk koalisi Prabowo Gibran. Namun nyatanya banyak warganet yang menyayangkan yang justru menolak partai PDI tersebut masuk ke dalam koalisi. Tentunya untuk melengkapi informasi langsung kita simak keterangan dari Prabowo Subianto. Singkat sekali, mungkin nggak sampai 3 menit. Ya. Jadi karena memang sudah kenal sangat lama pada beliau. Ya. Tadi beliau mengatakan, Pak Yusril, kita nggak ngomong panjang-panjang lagi. Ya. Kita sudah kenal sejak puluhan tahun yang lalu. Ya Pak, jadi terima kasih kesediaan Pak Yusril untuk membantu saya. Tugas kami itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya terkait di bidang hukum dan asasi manusia. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu. Yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya. Imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar. Jadi buat koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM, dan juga kita tahu bahwa yang terkait dengan penegakan hukum itu akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah, seperti misalnya juga kejaksaan, kepolisian, KPK itu tidak, karena KPK
adalah lembaga yang independen berada di luar pemerintah. Jadi Pak Yusril tetap di bidang hukum dan HAM nih? Ya, Menteri Hukum dan HAM berarti ya Pak Yus? ada Menko. Berarti ini Menko baru ya, Prof? Ya, jadi Menko Polhukam yang selama ini ada dipecah dua, ada Oke. politik dan keamanan, dan satu lagi adalah Menko Hukum dan HAM. Pak, ada kisi-kisinya nggak atau apa gitu untuk Prabowo Kenapa Polhukam itu kemudian dipecah? Oh, enggak dijelaskan. Dan itu memang sudah diskusikan sejak lama oleh tim dan hari ini enggak lagi mendiskusikan masalah. Tapi kalau dari sering memberikan pandangan memang semestinya dipecah atau seperti apa, Prof? Ya bisa juga dipecah karena memang ruang lingkup tugasnya itu memang cukup besar. Kalau sekarang ini ada Menko Hukum dan HAM, memang betul-betul fokus kepada pembangunan hukum dan penegakan hukum itu sendiri. Jadi Dipisahkan dari politik dan keamanan. Pak, ini kan berarti tugas baru, kementerian baru gitu ya, berat ya Pak? Enggak juga sih, sebenarnya dulunya pun saya sudah menangani masalah yang sama. Masalah hukum dan HAM juga, cuman pada waktu itu di bawah koordinasi dari Menko Polhukam. Jadi bidangnya sih tidak sama sekali baru buat saya. Pak Yusril, tadi di dalam pada saat pertemuan dengan Pak Prabowo, apakah menandatangani fakta integritas Pak? Oh sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Oke. Jadi hari ini sudah tidak ada penandatanganan apa. Ya sebelumnya memang sudah surat kesediaan dan kemudian fakta itu sudah diserahkan beberapa waktu yang lalu dan hari ini tinggal dipanggil dan secara resmi diberitahu untuk mengikuti tugas dan tanggung jawab yang baru. Tadi jam berapa Pak dihubungin oleh adilannya Pak? Jam 2 begitu. Jam 2. Bapak sebelumnya tapi Bapak sudah feeling akan menjadi bagian dari kabinet Prabowo? Ya sudah diberitahu karena sudah diberikan surat kesediaan dan kemudian fakta integritasnya sudah ditandatangani beberapa waktu yang lalu. Oke, terima kasih Pak. Masih ada jawab tadi dan proses diskusinya seperti apa? Oh di dalam masih ada beberapa tokoh. Apa namanya Pak Bahlil sudah selesai ya. Kemudian ada Pak